Jadi semingguan yang lalu gue pernah bahas mengenai konten yang agak menghibur, yaitu mengenai orang Jepang yang sekarang lagi trendingnya itu suka nonton film dicepatin kecepatannya 1,5 kali. Dan juga mereka juga suka nonton konten alur cerita ya di YouTube mungkin atau di mana lah gitu yang dijulukin Fast Ega, tapi sekarang itu jadi masalah baru sepertinya dan mungkin ini bakal jadi ampas banget ya bagi orang Jepang. Yang mana yaitu di sini udah mulai ditindakin sama pemerintahnya, yang mana saluran YouTube Jepang yang dituduh merugikan 95 miliar yen setelah ngeposting 10 menit klip film. Itu maksudnya 10 menit klip film itu ya seperti yang kita bilang tadi, alur cerita, konten alur cerita atau fast eiga. Kalau di Jepang itu namanya fast eiga. Kalau fast itu kan cepat bahasa Inggris, eiga itu film. Jadi kalau diartikan dia fast eiga itu film cepat. Jadi kalau kita nyebutnya alur cerita kalau di Indonesia, yang mana nanti nanti nampilin klip-klip filmnya ya kan, terus dikasih suara Google biasanya atau bahkan suara orang aslinya. Dan ya gua rasa kalian udah tahu lah kan tanpa perlu dijelasin, yang mana di sini pihak polisi Jepang itu udah mulai nangkepin youtuber-youtuber yang kontenin Fast Ega tersebut, yang mana ini trendingnya dimulai 2020 ya, ya sejak pandemi, yang mana orang udah kesulitan buat ke bioskop ya kan, dan lebih nonton konten-konten di YouTube kayak gitu. Dan bagi Jepang ini adalah sesuatu yang merugikan mereka ya, mereka dikatakan atau dikabarkan rugi 95 miliar yen. Itu jumlah yang fantastis sih, dan memang dianggap merugikan yang seperti itu. Dan yang terakhir ini sepertinya perlu banget digarisbawahin ya, yang mana Jepang tidak memiliki hukum semacam fair use yang umum digunakan di negara barat, di mana ada toleransi untuk penggunaan konten tanpa izin resmi demi edukasi. Jadi Jepang itu nggak mengakuin konten fair use. Ya kalau kita kan biasanya konten alur cerita itu bisa kita masukin ke fair use ya di YouTube. Dan BTW soal 95 miliar yen tadi itu kalau di rupiahin itu jadi 12 triliun ya, 12 triliun 300-an miliar. Jadi memang banyak sih. Jadi banyak banget, malah triliun, nggak miliar lagi kalau di rupiah Indonesia. Kalau ngedengar kabar kayak gini tuh kita feels bad ya jadinya kepada warga Jepang, yang mana mereka jadinya nggak bisa nonton alur cerita lagi atau ngekonten alur cerita lagi di YouTube. Dan konten-konten kreatornya itu auto pada ngehapus channel mungkin mulai sekarang. Soalnya ditangkap beneran, diciduk sama polisinya. Terus juga cuman kasihan juga ya kan dengan pihak filmnya yang dirugikan. Bahkan di Indonesia itu konten alur cerita sering di take down gue lihat, tapi memang nggak ada penangkapan secara langsung sih dari polisi ke pembuat konten alur ceritanya. Tapi kalau buat videonya di YouTube itu di take down keseringan. Kadang masuk grup YouTuber ya kan, dia ada yang curhat, bro channel gue dihapus nih bro. Terus pas ditanya kontennya konten apa, rupanya alur cerita, auto kena bully biasanya yang kayak gitu. Memang alur cerita dianggap merugikan sih sebenarnya, dan memang merugikan. Cuman ya gimana lagi ya kan, kadang ada juga memang orang yang banyak minat sama konten alur cerita kayak gitu. Jadi ya gue jadi mixed feeling lah, jadi bingung mau berpihak ke siapa jadinya. Jadi menurut pandangan kalian sendiri itu seperti apa? BTW itu tadi dia berita yang bisa gue bahas, dan silahkan tuliskan pendapat kalian di komentar deh mengenai hal tersebut. Dan sampai ketemu di video lainnya, bye bye.